Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat, hidayah serta inayah kepada kita semua sehingga kita dapat hidup dengan penuh keberkahan ini. Dan tak lupa sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya min yaumil hada ila yaumil qiyamah. Amin. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pelajaran hidup dan pedoman hidup bagi kaum muslimin. Sesungguhnya Al-Quran diturunkan tak lain kecuali untuk suatu tujuan yang agung, yaitu sebagai pelajaran dan hukum. Dan saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang keutamaan membaca Al-Quran. Yang pertama, memperoleh kesempurnaan pahala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Fatir ayat 29 sampai 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yadluna alkitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabura liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Dan yang kedua, syafaat bagi para pembaca Al-Quran. Dari Abu Umamah ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Aqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabihi. Hadis riwayat Muslim. Artinya, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk memberi syafaat bagi para pembacanya. Dan dari hadis lain, Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamati yaqulu siyamu an rabbi mana'tuhu at-ta'ama wa syahadati bin nahari fashaffi'ni fihi wa yaqulu al-Qur'anu mana'tuhu an-nawma bil laili fashaffi'ni fihi qala fayushaffa'ni. Rawahul Ahmad. Artinya, puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat kepada hamba kelak di hari kiamat. Puasa berkata, Ya Rabbku, saya telah mencegahnya dari makanan-makanan dan menyalurkan syahwatnya di siang hari. Maka izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Dan Al-Quran berkata, saya telah mencegahnya dari tidur di malam dan izinkanlah aku memberi syafaat kepadanya. Nabi bersabda, maka keduanya memberi syafaat. Oleh karena itu, dianjurkan untuk memperbanyak membaca Al-Quranul Karim, terutama di bulan Ramadan, karena bulan ini merupakan bulan Al-Quran. Para ulama as-salaf as-salih bila menghadapi bulan Ramadan, mereka menyambutnya dengan membaca Al-Quran lebih banyak dari bulan lainnya. Mereka menyibukkan diri dengan tadarus Al-Quran, mempelajarinya, mengajarkannya dan qiyamul lail dengan membaca ayat-ayatnya, agar mereka beruntung mendapat syafaat dari puasa dan Al-Quran yang mereka baca serta agar mendapatkan ridha dan surganya dari Ar-Rahman. Dan yang ketiga, pahala yang berlipat ganda bagi orang yang membaca Al-Quran.
Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'al harfa min kitabillahi falahu bihi hasanatu wal hasanatu bil arshi amsaliha la aqulu alam harfu walakin alifu harfu wa lamu harfu wa mimul harfu." Rawahu Tirmizi. Artinya, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Dan yang keempat, mengangkat derajat di surga. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Yaqulu li sahibihi al-Qur'ani iqra' wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhiri ayatin taqra'ul bih." Rawahu Tirmizi dan Abu Dawud. Artinya, dikatakan kepada ahli Al-Quran, bacalah dan keraskanlah dan bacalah dengan tartil sebagaimana engkau membacanya di dunia. Sesungguhnya kedudukanmu adalah pada akhir ayat yang kau baca. Dan yang kelima, belajar dan mengajarkan Al-Quran adalah amal yang baik, yang terbaik. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allimah." Rawahul Bukhari. Artinya, sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, tidak diragukan lagi bahwa orang yang menggabungkan dalam dirinya dua perkara, yaitu mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya, dia menyempurnakan dirinya dan orang lain. Berarti dia telah mengumpulkan dua manfaat, yaitu manfaat yang pendek dan manfaat yang banyak. Oleh karena inilah dia lebih utama. Dan yang keenam, bacalah Al-Quran. Membaca Al-Quran tidak sebanding dengan harta benda di dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ilal ahlihi ayajida fihi salasa halifatil idami simani qulna na'am qala fasalasatu ayatil yaqra'u bihinna ahadukum fi sholatihi khairul lahu min salasi halifatil idami simani." Rawahul Muslim. Artinya, apakah salah seorang di antara kalian senang bila pulang kepada keluarganya dengan mendapatkan 3 ekor unta khalifah yang gemuk-gemuk? Kami pun berkata, ya. Beliau bersabda, maka 3 ayat yang dibaca oleh seorang di antara kalian dalam sholatnya itu lebih baik dari 3 ekor unta khalifah yang gemuk-gemuk. Rawahul Muslim. Harta yang paling dicintai oleh orang Arab pada waktu itu adalah unta khalifah. Apabila unta khalifah yang besar lagi gemuk, mereka nilai kekayaan yang besar dan diperebutkan manusia. Maka sesungguhnya belajar atau membaca satu ayat dari kitab Allah Subhanahu wa taala lebih baik di sisi Allah daripada unta tersebut. Bersegera membaca Al-Quran lebih banyak manfaatnya daripada berdesak-desakan memperebutkan harta kekayaan dunia dan akan sirna, tidak meninggalkan bekas. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran, dan masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya. Semoga kita semakin semangat dalam membaca dan mempelajari Al-Quran, dan saya berharap semoga kita semua selalu meluangkan waktu agar selalu membaca Al-Quran. Sekian dari saya. Bila ada salah kata, disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.